kita berjumpa lagi di podcast saya, Kiki, namanya podcast Bibir Manis, Kiki, bincang-bincang receh manusia biasa. Kita manusia biasa ya, Kiki ya? Iya. Apakah Kiki selebgram? Enggak juga sih. Enggak juga. Maka dari itu, podcast saya ini manusia biasa, Kiki, tapi mencoba untuk memberikan inspirasi gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kiki, manusia biasa yang berkenan menyebar inspirasi, Kiki. Terima kasih, Kiki. Ya, terima kasih juga sudah bersedia mengundang saya ke Bibir Manis, bincang-bincang Receh manusia biasa. manusia biasa. Oke, Kiki. Kiki itu asal Sumeneb. Iya Bapak, Ya. Sosmed. Oke, saya pengen spill respect dulu nih ke SMP nih. Kiki SMP-nya di mana? Saya MTS Bapak. MTS. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya, teman-teman Bibir Manis nih mungkin pengen tahu nih, ya. Coba disapa dulu dan bisalah paparkan singkat CV-nya Kiki. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Halo Sobat Bibir Manis, kenalin saya Rizky Turkaroma, bisa dipanggil Kiki, mahasiswa aktif semester 6 Psikologi di Universitas Indonesia Madura. Mungkin Oke. seperti itu aja Bapak. Oke, nanti lebih lanjutnya bisa japri kali ya. Iya. Kiki, oke, tadi mahasiswa aktif semester 6. Iya. Emang ada mahasiswa pasif ya? Ada sih Bapak. Udah. Iya. Nah, Kiki termasuk yang aktif itu. Iya. Definisi aktif maksudnya gimana, Kiki? Yang aktif kuliah, terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, kayak organisasi atau di luar kampus gitu Bapak. Ini yang bisa membuat kita menambah wawasan gitu lah, bukan cuma keluar masuk kelas saja gitu Bapak. Ya, saya tuh sudah beberapa podcast dengan anak psikologi, Kiki, dan selalu menjadi apa ya bagi saya itu menjadi suatu kepuasan sendiri kalau saya itu bisa bincang-bincang dengan mahasiswa psikologi. Kenapa? Karena menarik pembicaraannya. Biasanya nanti tentang manusia, Kiki. Dan saya akan banyak dapat ilmu dari Kiki, begitu ya Kiki ya, terkait psikologi. Ya, Kiki suka psikologi ya? Karena sudah berapa semester ini ya Bapak, jadi saya sambil mengenal gitu, belajar, jadi ya merasa cocok gitu Pak. Oke. Kesibukannya Kiki pas SMP ngapain, Kiki? SMP saya aktif belajar aja sih Bapak. Belajar aja, Kiki. Yang lain pada main, Kiki belajar. Ada waktunya main, ada waktunya belajar gitu. Ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya makan, ada waktunya tidur. Kiki banyakin yang mana banyakannya? Karena di sekolah itu dari pagi gitu Pak, saya sampai siang itu kan belajar. Terus habis itu saya ikut bimbel gitu Bapak. Bimbel apa itu? Bimbel kayak matematika seperti itu Bapak. Jadi full satu hari itu apa ya? Kebanyakan satu minggu itu saya belajar gitu Bapak, dari pagi sampai siang, pulang sore saya lanjut bimbel gitu sampai sore. Tapi kamu pintar dong, Kiki. Belajar terus, Kiki. Karena kebutuhan nggak sih Bapak belajar itu? Nggak tahu, Kiki. Coba tanya sama Kiki. Kebutuhan buat kita selalu buat apa ya, mengupgrade diri gitu Pak. Menurut saya seperti itu. Nah, apakah selama SMP itu Kiki sudah merasa upgrade diri dengan belajar terus, nggak ikut ekskul ini ekskul itu? Sebenarnya pengen ikut ekskul, tapi karena saya di pondok gitu Pak. Oh, di pondok. Iya. Jadi santri nih Kiki. Iya, santri dulu Bapak. Dulu berapa tahun? Dari MTS sampai MA saya. Bisa dong Amriti Alfia. MBT Alfia itu saya enggak, kalau Alfianya. Kalau MBT itu waktu itu Pak, MI. Oh. Iya. MBT itu satu kitab itu Pak, tapi sekarang udah lupa. Iya. Jumia juga sudah. Enggak Pak. Enggak Jumia, langsung Amriti. Iya. MBT. Berarti kata ta'lam ma huwa fi'il, ma huwa isim, ma huwa harfun, ya. Iya.
saya lupa Bapak ini ada nama musawarah kayak Ya, gitu. dan masalah 6 tahun berarti pesantren. Mm-mm. Keren dong Vivi. Jadi saya podcast dengan santri teman-teman. Berarti SMP mana? Pesantren mana itu? MTSN Sumber Bungur Bapak. Satu yayasan Sama MTS. pesantren itu. Itu kalau MTS-nya tuh negeri Bapak, terus ada pondoknya. Nah itu yang sekolah di MTS itu ada yang dari luar, ada yang dari pondok gitu. Kamu dari pondok, Iya. tinggal di pesantren. Karena kan jauh dari saya. MTSN Sumber Bungur itu kan ada di Pakom, Pamekasan, sedangkan saya asalnya kan dari Sumeneb gitu. Nah, jadi tinggalnya di pondok pesantren. Siapa yang menyuruh kamu tinggal di pesantren? Kemauan sendiri sih dulu Bapak. Kemauan? Nah, karena saya pengen sekolahnya di MTS itu. Kenapa pengen sekolah di MTS itu? Awalnya pas sekolah MI itu ikut lomba. Lomba apa itu? Nah, waktu itu lupa Bapak. Intinya saing gitu. Ya. Diadakan di MTSN Sumber Bungur itu. Nah, karena saya kayak kagum gitu lihat sekolahnya, intinya terinspirasi buat Bagus, besar. ya pengen masuk sana gitu Bapak. Jadi kayak gitu belajar buat ikut tes kayak gitu Bapak. Jadi masuk sana gitu, masuk MTSN Sumber Bungur. Iya. Berarti kamu dulu ya sering pakai sarung ya? Kalau di pondok iya sih, tapi pondoknya tuh nggak pas sarung-sarungan gitu. Pakai gamis gitu. Iya. Pesantren NU apa bukan? Iya. NU. Salat subuh pakai kunut. Iya Bapak. Oh iya. Sekarang salat subuh masih pakai kunut. Iya Bapak. Oh enggak ya. Kan ada yang kunut cuma nggak wajib gitu kan, akhirnya nggak usah kunut. Kamu masih tetap pakai kunut? Iya Bapak. Masih tetap Karena kunut. emang dari awal Dari awal NU. Iya. Kamu ini Bapak. Sama. Berarti kamu Korpi juga, Kenapa Bapak? TNI juga, Bukan Bapak. nggak ikut TNI? Enggak. Enggak ikut PMI tapi Aduh, berarti ikut di PPNU? enggak. Enggak juga, Enggak. PPNU gitu ya? Jadinya kepercayaannya gitu. Kepercayaannya NU, ya, oke. Terus akhirnya berarti Madrasah Aliyah masih di situ? Iya Bapak. Yayasan yang sama, di pesantren yang sama, cuman Aliyah negeri apa swasta? Kayaknya swasta. Swasta. Iya. Nah, nggak di negeri lagi? Karena walaupun swasta tingkat pendidikannya tuh udah bagus menurut saya gitu Pak. Karena saya kan juga pas MTS itu lihat ini Bapak ikut lomba ke SMA 1 kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu jauh beda gitu sama SMA Sumber Bungur. Jadi ya udah, karena saya dapat free pass gitu masuk sana karena waktu itu ikut lomba kiai nama lombanya, terus itu dapat free pass karena juara berapa, juara 3 Lomba apa itu? lomba kiai Bapak. Iya, Pak, Agama. agama. Ya. Lomba agama ya. Kan di sesi terakhir tuh di babak final tuh pakai apa tuh kayak cerdas cermat gitu Bapak. Oh iya. Terusnya, Ini kamu menang. ya dapat main free dapat pass. free pass, masuk SMA Sumber Bungur gitu. Ya udah milih itu aja gitu. Waktu dapat free pass itu nggak usah tes gitu. Langsung masuk aja gitu. Tapi masuk kelas lewat pintu sama. Alhamdulillah ya Bapak. Nggak kayak Ada yang kayak enggak Bapak. Kan manusia biasa gitu ya Bapak. oh iya. Oke. Kira itu kamu bukan manusia biasa. Manis sih kamu. Iya, aku makasih Bapak. Tidak ada sebutnya sini. Orang tuanya bikinnya gimana? Apanya Bapak? Orang tua kamu bikin kamu gimana? Oh, kalau itu sih enggak tahu ya Pak. Saya Enggak. enggak pernah nanya. Oke. Akhirnya masa kamu tuh nggak upgrade skill yang lain selain akademik di SRPS Aliyah itu? Ikut pramuka sih. Pramuka? Iya. Iya pramuka aja sih. Paling Paskibraka. Paskibraka. Dulu ikut Paskibraka pramuka itu nggak takut hitam dekil. Sempat takut sih Bapak, soalnya ya udah orang udah sama kan ya udah gitu. Ikut aja. Ini saya matang. Iya kan Bapak. Oh iya, ikut aja, tapi nggak khawatir dari spek sama cowok itu.
kan masih anak kecil dulu Bapak. SMP SMA masih anak kecil. Mas saya iya sih Bapak. Pacaran tapi Enggak. enggak pacaran SMP SMA. Enggak. Enggak. Alhamdulillah enggak. Keren kan berarti. Kenapa dulu Pak? Eh, Kenapa kan dulu? biasanya kan cewek-cewek kan pacaran SMP SMA gitu kan. Pasti ada juga yang kayak saya Bapak, atau bahkan sampai mahasiswa ada yang masih jomblo Bapak. Iya ada kok. Wah, makanya nggak sendirian. Ada. Kemarin saya progres dengan anak ilkom. Dia pernah pacaran gitu. Oke, akhirnya kamu gimana ceritanya bisa masuk TM? Maksud karena saya sama orang tua nggak dibolehin jauh-jauh sebenarnya Bapak. Anak mama kamu? Iya enggak juga sih Bapak, cuma karena saya kan mondok gitu, jadi nggak tahu dunia, anggaplah nggak tahu dunia luar gitu ya Bapak. Nah jadi jangan jauh-jauh aja gitu di Madura. Nah, karena di Madura penilaian saya itu UTM yang paling apa ya? Ininya yang paling bagus lah ini ya menurut saya. Jadi ya saya di sini Bapak. Ya. Nah, sebenarnya diterima di universitas lain di YIN Sudah nempel. Pamekasan. Ya di situ sebelumnya, terus karena di UTM juga diterima ya udah milih UTM. Dan langsung memilih psikologi. Iya Bapak. Kenapa tentang psikologi? Karena waktu itu saya bingung. Bingungnya sempat pusing nggak? Iya Bapak. Minum obat? Enggak, maksudnya bingung kayak mau kemana nih gitu. Abis SMA tuh kan ada orang yang udah jelas mau pengen apa ya, ambil jurusan ini ke depannya, itu kan ada. Nah, saya termasuk yang enggak gitu Pak. Saya bingung banget kayak saya tuh di mana gitu, sukanya di mana gitu. Saya emang suka sains kayak matematika, suka kayak gitu, saya suka. Cuma nggak pas pengen menggeluti sampai segitunya gitu Pak. Jadi saya masih bingung buat kedepannya ini mau kemana gitu. Nah terus saya riset gitu kecil-kecilan. Segini kecil ya? Intinya saya riset mencari tahu gitu. Terus nemu psikologi gitu Pak. Di mana namanya? Di Google sih Bapak. Terus ya nyari di ininya di sosmed gitu. Nah katanya psikologi itu mempelajari tentang perilaku seseorang atau mentalnya seseorang gitu Pak. Intinya mengenal diri sendiri gitu. Nah makanya dari itu saya pengen kenalin diri saya dulu gitu Pak. Karena kan dari kebingungan itu saya belum tahu nih apa yang saya gitu. Jadi perlu gitu buat mengenal diri saya. Mungkin sampai sekarang udah mengenal diri kamu belum? Insya Allah sudah sih. Sudah. Kiki ini kan mahasiswa psikologi ya. Nah, udah semester 6 ya. Sekarang kita masuk ke B yang pertama belajar nih. Dari selama 6 semester ini, menurut Kiki, gambar umumnya saja ya, selama 6 semester di psikologi itu belajar apa aja dan apa dampaknya pada diri kamu? Belajarnya apa aja dan dampaknya gitu Pak. Kayak yang paling berkesan tuh belajar alat tes sih Bapak. Alat tes? Iya, alat tes. Nah dari situ saya jadi pengen terus apa ya, terus maju buat di psikologi gitu Pak. Maksudnya kedepannya tuh saya pengen terus di psikologi gitu. Yang kalau yang alat tes terus dampaknya bagi saya selama belajar dari semester 1 sampai sekarang ya berdampak banget sih Bapak, melalui komunikasi saya sama orang tua. Terus saya juga bisa sharing-sharing ke orang tua kayak gimana gitu Bapak. Karena kan psikologi juga belajar parenting gitu Pak. Nah saya juga bisa berdiskusi sama ibu saya dan bapak saya. Nah itu dipraktekinnya ke adik saya gitu Pak. Karena kan kasihan dong adik kamu dari bahan percobaan. Enggak Bapak, karena kan dari mereka orang tua saya setelah belajar mendidik saya. Nah dikolaborasikan sama ilmu yang udah saya dapat gitu Pak. Nah jadi karena dulu tuh saya merasa kesulitan buat komunikasi sama orang tua gitu.
Nah, kurang lebih adik saya juga ngerasa kayak gitu Pak, karena kan kita sama-sama anaknya gitu Pak. Nah, jadi adik saya tuh juga curhat gitu Pak ke saya kadang. Nah, jadi saya paham rasanya jadi dia, terus jadi saya kayak bantu diskusi gitu ke orang tuanya saya gitu Pak. Gitu, oke. Tapi memang kebanyakan itu yang saya progres dengan anak psikologi itu suka dengan tadi mata kuliah tes-tesan gitu loh. Jadi maksudnya tuh kuliahnya ngapain? Apakah kalian diajari membuat pertanyaan tes psikologi atau membuat apanya? Oh, kalau itu seperti kan kita semester 3, semester 4, semester 5 itu belajar proposal gitu loh Pak, proposal penelitian. Nah, di semester 5 kemarin itu kita belajar buat skala penelitian variabel psikologi gitu loh Pak. Nah, mata kuliahnya tuh konstruksi alat ukur psikologi. Ya. Biasanya disebut KAUP sih sama mahasiswa psikologi UTM. Gitu. Oke. Bagaimana cara belajar kamu agar antara akademik dan non akademik kamu balance? Kamu kan sekarang di psikologi, literasi psikologi ya? Sudah graduation. Desember kemarin sudah graduation. Lantas kesibukan kamu sekarang selain kuliah apa aja? Selain kuliah saya di Mulmed sih Bapak. Mulai ya? Karena kan sudah mau nginjak semester akhir gitu Pak di SBP, jadi saya mulai melepas yang luar gitu, maksudnya fokus ke kampus aja gitu. Berarti menurut kamu bisa dibilang keorganisasian kita di kampus itu kesempatannya di semester 1 sampai semester 5? Iya. Menurut kamu 6 udah fokus? 6 kalau misal orangnya mau berkomitmen dan yakin bisa gitu Pak, bisa membagi waktu sih nggak apa-apa. Saya juga kan masih di Mulmed, terus kalau masih melihat gimana kondisi gitu Pak semester 6 ini saya kayak gimana, kalau misal nanti masih mendukung buat ikut hal lain ya nggak apa-apa gitu. Oke. Emang di Mulmed ngapain jadi ya? Jadi tim kreatif Pak. Tim kreatif? Emang mau bikin apa di Mulmed? Itu bikin podcast Bapak. Mau merancang ini? Sudah ada sih Bapak. Sudah ada? Iya. Nama podcastnya Visible Talk Bapak. Sudah ada, sudah berjalan. Iya. Ini kan baru ya ketuanya ya? Pak Sarif ya? Iya. Ya. Tadi mau ada program apa lagi? Itu sih. Mau dijalankan lagi podcastnya? Iya, podcast sama konten-konten di TikTok gitu. Kamu tim kreatifnya? Iya. Kamu adminnya? Adminnya beda Bapak. Beda lagi? PR. Oh gitu. Berarti kamu tidak tertarik di organisasi seperti BEM gitu ya? Kalau saya pribadi sih nggak tertarik sih. Kenapa? Saya ikut organisasi seperti public speaking itu Bapak, tapi nggak ikut hima kayak gitu, terus BEM itu nggak ikut. Ikut. Kamu ikut public speaking? Iya Bapak. Tahun berapa? Tahun 2021. Ada dampaknya? Dampaknya ya ada pasti. Lebih pede kamu dalam bicara, nggak cuma numpang doang. Enggak, kadang ada kegiatan ikut. Ada latihannya juga. Ada latihannya, terus kayak jadi panitia kayak gitu. Oke. Berikutnya berprestasi. Ya. Menurut kamu apakah kamu sudah berprestasi selama hidup ini? Kalau belum, apa yang ingin kamu capai? Apa yang ingin saya capai? Berprestasi apa belum? Sudah ada belum sejak SMP sampai sekarang? Sudah ada. Sudah ada. Apa itu? Tadi kan saya sempat nyinggung yang dari sekolah apa nih Bapak? SMP, SMA sampai kuliah sekarang.
Dari SD aja jadi Bapak, Oh, ya, biar SD. lebih Ya. ada yang gitu Ya, gitu ya Bapak. Dari MI. Hmm, Nah, ya. MI saya pernah juara satu PAI juga sih Bapak. Di tingkat kabupaten sebenarnya. Berarti kamu hafal dong berarti nama-nama nabi 1 sampai 25. PAI ya. Dulu sih suka banget PAI itu Bapak. Suka banget. Sekarang kayaknya lebih dipenuhi psikologi. Otak kamu itu sekarang lebih ini psikologi. Oke, lanjut. Paling bisa di-recall lagi gitu Bapak. Ya. Terus lanjut prestasi berikutnya. Kalau yang MTS saya ikut itu Bapak, lomba internasional. Keren. Masuk kategori merit di Australia itu diadakannya Bapak, tapi secara online gitu Bapak. Kategori merit. Nah kalau yang terus yang pas MTS itu yang kiai itu Bapak, yang free pass masuk MA. Ya seperti itu Bapak. Di situ ya pas kibraka aja sih Bapak. Apakah ada lomba sampai tingkat provinsi masuk berapa? Enggak Bapak, soalnya waktu itu kan saya mondok, jadi enggak terlalu apa ya, enggak terlalu dukung gitu Bapak. Oke. Oke. Bagaimana kamu belajar saat ini? Enak di pesantren atau enak di kos seperti ini kuliah? Soalnya tergantung pribadinya sih Bapak. Tergantung pribadinya. Kan tiap orang punya apa ya, kayak beradaptasi gitu Nah, ya, dalam kamu lingkungannya. pribadi yang seperti apa? Ya beradaptasi gitu. Beradaptasi. Nah, ya di pondok kita beradaptasi gimana, nyesuaiin gimana belajarnya. Kan di pondok tuh ada pendidikan agamanya juga, soalnya juga di situ sekolah lagi gitu Bapak. Terus ngaji bersama gitu. Nah belajarnya tuh nanti habis kelar program pondok gitu, belajar terus istirahat, besoknya sekolah gitu. Berarti kamu di pesantren Ampel itu tidak merasakan masa-masa kesenangan cewek-cewek yang di luar itu ya? Apa itu Bapak? Ya bisa diperhatikan cowok ya. Saya sekolah itu bareng cowok Bapak. Bareng cowok. Iya, sekolahnya bareng cowok. Oh alah. Sekelas sama cowok. Kalau saya kan di pesantren dulu kan dipisah. Oh. Jadi gedung cewek sendiri, gedung cowok sendiri. Kalau pondoknya dipisah Bapak. Oh. Kalau sekolahnya tuh Oh iya, di kayak- luar sih ya. Hmm. Oh iya, berarti ya merasakan juga disenangi, disukai, ditaksir gitu ya. Iya. Tapi kamu nggak menerima gitu ya. Ya karena nggak tertarik aja sih Bapak. Maksudnya Nggak sama cowok. kurang apa ya, kurang ketertarikan buat menjalin hubungan aja di waktu itu gitu Bapak. Iya. Karena kan bapak saya tuh masih kecil gitu. Masih kecil ya. Sekarang udah dewasa ya. Sekarang kan memasuki usia dewasa gitu, dewasa awal gitu. Dewasa. Kalau dari umur gitu kan Bapak. Oh, kalau dari umur udah masuk dewasa awal. Iya Bapak. Ada tahapannya dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Iya. Kamu dewasa awal. Iya. Usia berapa dewasa awal? Dari 20 tahun lah. 20 tahun. Berarti saya dewasa apa? Dewasa sampai Bapak. Umur berapa? Kira-kira umur berapa saya? Umur berapa teman-teman? Umur berapa saya? Umur 30-an gak sih Bapak? 35. Iya. Ya. 35. Ya. Apa tuh kira-kira? Dewasa tengah. Hah? Dewasa tengah. Dewasa tengah. Iya. Ada Dewasa gitu loh Bapak. Bukan yang akhir, dewasa akhir enggak. Masih dewasa gitu. dan sampai dewasa awal kamu belum ada ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Kalau ketertarikan sekarang sih ada Bapak. Ada yang nembak. Kan kalau yang nembak itu dari luar, maksudnya ketertarikan kan dari dalam, dari saya sendiri Oh, gitu. iya. Maksudnya mau atau enggak gitunya dari. Nah pas waktu MTS sama MA tuh saya enggak mau gitu. Paham. Sekarang kita bahas yang sekarang dewasa awal. Hmm. Ini kamu sudah adakah pengalaman disukai sama cowok ditembak? Oh, ya sudah aja. Sudah. Berarti sekarang sedang menjalin hubungan dengan lawan jenis. Enggak tahu. Nah, gini, saya pernah baca buku psikologi, di ruang baca psikologi
psikologi ya kan? Nah, jadi hal yang wajar ya, kalau ada seorang perempuan wanita pengen dipuji, disanjung, diperhatikan, bendakan, tampil cantik ya kan, pengen disukai, Kebutuhan untuk dicintai gitu. kebutuhan untuk dicintai, diperhatikan ya. Nggak tahu kalau dicintai sih sejauhnya menurut saya usia Kiki itu belum memahami arti cinta sayang. Oh, Ya. gimana itu Bapak? Kalau menurut Bapak di usia Bapak yang sekarang tuh, menurut Bapak tuh cinta tuh seperti apa? Ya, saya udah nikah nih Iya, kan, iya, ya. Pak. Ya. Kalau menurut Bapak itu seperti apa? Kalau cinta sayang kalau udah usia pernikahan itu perhatiannya itu bukan hal yang di depan mata saja, Apa tuh Bapak? Yang di belakang gitu? lebih komprehensif. Contohnya mikirin kesehatan istri, anak, ya kan. Nah, terus masalah perhatian yang sepele-sepele itu tidak ada lagi. Perhatian sepele itu seperti apa? Ya kalau masa pacaran, saya yang jadi diinterogasi. Lalu saya nanya kamu, Kan sambil belajar Bapak. kan masih psikologi. Iya kan saya pengen sharing sama Bapak, menurut Bapak seperti apa gitu. Oh gitu. Ya kalau pacaran itu kan ya jemput, ya kan, terus say hello good morning, ya kan, pagi malam-malam good night sama tidur. Nanti sekarang enggak gitu. Enggak. Enggak ada jemput-jemputan gitu. Hah? Enggak ada. Ya jemput-jemputan, cuman saya malah lagi LDR. Oh, LDR. Ya. Bisa tapi Bapak Apanya? bertahan. Udah Ya. berapa tahun Bapak? Ya bisa dong, harus dong, bisa dong, ya kan. Kamu nggak bisa LDR. Gak tahu sih Bapak. Bapak LDR. Nah gitu sih, jadi itu saya pernah baca wajar apabila kamu sosial kamu itu pengen dicintai, sayang, diperhatikan. Kalau tidak ada semacam itu, namanya kalau dalam teori psikologi saya baca buku itu dekadensi psikis. Setiap orang pasti punya kebutuhan itu ya Bapak, baik dari figur orang tua atau orang lain gitu Bapak, Ya, pasti ada. ya. Ya kayak gitu Bapak. Kayak gitu. Pasti ada gitu. Iya, iya. Saat ini tuh yang kamu Pengen gitu. eh, Saya sih pengennya masih pengen itu Bapak. Intinya lulus dulu gitu, lulus dengan baik, terus punya kerja dulu gitu Pak. Maksudnya fokus ke upgrade diri dulu gitu Pak, ke diri saya sendiri dulu. Baru nanti, karena menurut saya tuh kalau nanti sudah saya intinya dalam keadaan yang baik, maksudnya udah optimal dan entah dalam segi ekonomi dan lain-lain gitu ya Pak. Nah itu menjalin hubungan dengan orang lain itu terasa mudah gitu. Menurut saya seperti itu. berarti menurut kamu menjalin hubungan dengan lawan jenis itu kuncinya di uang? Enggak Bapak, tentunya. Tapi kan saya juga ada target, maksudnya dari orang tua gitu Pak. Karena kan Kamu disuruh kerja sama orang tua? enggak juga sih Bapak, cuma saya tuh pengen membahagiakan gitu Bapak. Membahagiakan siapa? Karena kan di sekolah ini ya tentunya mereka pengen anaknya berpendidikan gitu Bapak. Iya. Mereka walaupun nggak bilang pasti pasti mengharapkan buah dari kerja keras mereka gitu Pak, dengan mendukung saya sekolah kayak gitu Bapak. Berarti Apalagi kan saya dari desa. Jadi iya kan saya dari desa, terus selain selain memperjuangkan biaya, terus itu juga dari tetangga-tetangga itu kan juga butuh mental ke orang tuanya saya. Maksudnya bertahan dari omongan-omongan tetangga gitu Pak. Ngapain kuliahin, nanti paling dapur aja gitu Pak. Nah saya pengen fokus kata saya tadi lulus nanti
mengusung karir gitu Pak. Intinya saya ingin membuktikan kalau usahanya orang tua saya itu nggak sia-sia gitu Pak. Entah itu kepada membuktikan kepada diri saya sendiri, ke orang tua, bahkan ke tetangga, ke orang lain gitu Pak. Berarti dengan kata ini kamu mau ngomong bahwasanya kalau pacaran itu mengganggu belajar saya. Kan pasti setiap orang punya apa ya, beda-beda gitu, ngehandle-nya tuh beda-beda gitu Pak. Kadang kan ada orang yang kalau punya masalah, hal yang ditekuni itu berantakan. Ada yang kayak gitu Bapak? Ada. Iya, ada pribadi yang kayak gitu. Ada juga yang bisa membedakan cinta-cinta, pekerjaan-pekerjaan. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang nggak bisa gitu Pak. Nah, kalau saya takutnya mengganggu gitu Pak. Jadi ya antisipasi dulu gitu ya Bapak. Jawaban kamu apa? Apa? Pas nolak ada cowok yang nembak kamu. Karena saya pengen fokus dulu sih, ya gitu. Karena pengen fokus. Kalau di sosmed kan kalau ada cewek alasannya dan tembak-tembakan alasan pengen fokus, alasan klasik. Ya. Intinya nggak mau pacaran, bukan nggak suka sama dia, tapi nggak mau pacaran. Bagaimana kalau yang nembak yang kamu suka? Yang nembak yang saya suka. Ini kok ngomongin pacar gitu. Dia berkaitan dengan psikologi. Saya pengen menggali psikologi dewasa awal ya. Lihat dulu. Walaupun saya suka itu, maksudnya kayak apa ya Pak? Dia mendukung nggak gitu Pak? Mau ngapain didukung nggak? Maksudnya kita kan bisa tumbuh bareng dalam hubungan tuh harus ada kayak gitu, menurut saya kayak gitu. Kalau cuma buat main-main sama main-main buat apa Bapak? Kan lebih baik memilih pasangan yang sama-sama pengen grow bareng. Iya kayak gitu. Ya kalau emang ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi selama ini kamu belum ada, sebenarnya nggak mau berhubungan berarti belum menemukan sosok itu berarti kan ya. Oke. Bagaimana sistem belajar kamu di prodi psikologi? Sistem belajar kamu itu seperti apa? Apakah ada loh yang tipe belajarnya cara belajar itu dengan mendengar gitu? Nah, kamu tuh lebih suka belajar baca buku atau ceramahnya psikologinya siapa? Atau kamu visual orangnya dalam belajar itu? Visual. Psikologi kan banyak belajar teori kan, nampaknya. Nah itu kamu menangkap teori itu tuh dengan cara membaca atau mendengarkan atau bagaimana? Ini ya kalau saya tuh di kelas yang memperhatikan, nyatet di apa ya, yang dijelasin dosen gitu. Nah itu membantu banget sih Bapak. Intinya apa ya, insightful banget gitu yang dijelasin sama dosen itu. Kayak gitu. Terus juga ditambah baca-baca tentunya. Kalau nggak mau apa ya, kayak cuma bergantung aja, nggak mau bertindak sendiri, itu agak kurang sih menurut saya. Jadi ditambah gitu. Kamu orang psikologi punya banyak buku psikologi kan? Ada sih Bapak. Ada cetak? Iya. Bukan PDF? PDF ada, yang cetak ada. Lebih suka yang prefer mana kamu? Kondisional sih Bapak. Kondisional? Kalau yang cetak kan bawahnya ya itu agak apa ya, memakan uang gitu ya Pak. Kalau yang softfile di HP juga bisa gitu, dan dibaca dimanapun juga nggak terlalu jreng banget gitu Bapak. Oh dia belajar gak kayak gitu kan? Nah kalau di yang modul buat apa ya, softfile, ebook kayak gitu bisa di HP itu bagus juga, cuma nggak nyamannya tuh di mata banget gitu Pak. Iya. Kamu masih makan panas sih. Minus kan Bapak, cuma nggak lagi lupa nggak kacamata. Saya terlihat ini. Ya Bapak. Iya Bapak. Minus kan nggak buta. Ada yang minus 10 itu harus dekat banget itu. Enggak ya, masih kelihatan saya. Hidung saya macam ya.
nggak mancung ke dalam. Nggak mancung. Nah, alhamdulillah nggak mancung ke dalam. masih masih sempurna. Oke. Tadi prestasi. Sekarang berkarya dan berkontribusi. Menurut saya berkarya dan berkontribusi itu kan fondasi awalnya itu orang bisa berkarya itu dan berkontribusi itu dari belajar berprestasi ini. Nah, adakah kamu sudah berkarya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar dengan bakat-bakat, skill-skill, potensi yang kamu suka, yang kamu punyai? Skill. Saya kan selama kuliah juga belajar alat tes gitu Pak. Yeah. Nah, saya sekarang ada di bawah lembaga Citra Anda di Surabaya. Itu kalau ada sekolah permintaan dari sekolah itu biasanya dijadiin perwakilan tester. Kamu diundang? Ya, buat melakukan tes psikologi ke apa ya? SMA. Ya itu mahasiswanya SMP, SMA gitu. Gitu. Udah tergabung di kantor itu. Iya, kayak part time gitu. Part time. Kan masih kuliah. Ya, tapi bener-bener partainya bener-bener profesional kan, bukan volunteer, bukan relawan kan. Iya, ada fee-nya sih. Ada fee-nya ya, freelance gitu ya. Iya. Ada fee-nya gitu ya. Oke. Adakah keinginan kamu berkarya berkontribusi itu di luar itu yang Citra apa tadi? Anda. Iya. Keinginan seperti apa tuh Bapak? Contoh, apa kamu suka make up? Suka? Suka sih, cuma saya nggak terlalu apa ya, terlalu pengen mendalami. Oke. Cuma kebutuhan aja. Literasi psikologi ngapain kamu? Literasi psikologi dulu itu? Melakukan, kan saya di divisi HRM, Ya. HRA, melakukan rekrutmen, merancang proses rekrutmen dari mulai pembuatan pamflet, sampai prokernya ya mencari SDM yang sekiranya bisa menjalankan apa ya, visi misi dari literasi psikologi Indonesia. Literasi psikologi itu apa program kerjanya? Program kerjanya itu meningkatkan kesadaran kesehatan mental masyarakat, pentingnya kesehatan mental di masyarakat. Nah, itu. Kamu kan sudah pernah belajar kesehatan mental masyarakat, gitu kan? Apakah ada keinginan kamu bikin konten sendiri di luar komunitas literasi psikologi tersebut dengan cara membuat konten-konten dengan terkait kesehatan mental? Kamu kan bisa editing video. Ya, bisa. Keinginan sih ada Bapak, cuma mulai dari tag video sama editing itu kan ada memakan waktu ya Bapak. Nah, sedangkan saya sekarang ada kesibukan kuliah gitu. Nah, kuliah juga ada tugasnya seperti itu Bapak. Nah, jadi mungkin nanti bisa direalisasikan keinginan tersebut setelah ada waktu gitu. Maksudnya setelah selesai kesibukan ini gitu Pak. Jadi kamu saat ini mengutamakan kuliah dulu gitu ya, daripada berkarya itu. Karena kan kita perlu kompetensi dulu gitu Pak buat. Tapi kompetensi tadi kamu udah punya. Ya. Kurang itu kompetensinya. Karena kan masih, saya masih belum serak aja kalau udah belum ada gelar sarjana psikologi gitu ya. Menunggu gelar itu ya. Iya. Oke. Apakah kamu tertarik menjadi psikolog? Tertarik? Pilih dosen apa psikolog? Tapi lebih tertarik dosen sih Bapak. Karena saya suka banget kayak ngejar tuh saya suka. Suka? Coba praktekkan sekarang. Terkait teori psikologi. Oke. Teori psikologi apa ini Bapak? Teori psikologi yang kamu nyantol banget, masih ingat banget terkait manusia gitu, yang kamu nyantol banget. Oke teman-teman, kalian tahu ilmu psikologi? Nah, ilmu psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusia mengenai kesehatan mental. Intinya
hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, yang mana kesehatan mental sendiri itu akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari dan mempengaruhi juga interaksi kita dengan orang lain seperti itu. Nah, banyak banget teori-teori psikologi seperti psikoanalisis, humanistik, seperti itu dan lain. Nah, kalau ada kejahatan di berita-berita, misal kayak kemarin anak main PS itu loh, di Jambi itu loh, yang mana Pak? yang pelecehan seksual itu? ya. Ah. Jadi kalau ada kayak gitu, ujung-ujungnya nggak normal, kesehatan mental. Sebenarnya tuh di mana perbedaan yang signifikan antara memang dia kejiwaannya nggak normal sama betul-betul kesadaran dia berbuat jahat. Yang saya tangkap kok setiap ada mereka berbuat jahat itu kesehatan mentalnya rusak. Karena kalau dari perspektif psikologi memandang kejahatan tuh dari motifnya Bapak. Dari motifnya, bukan bentuk kejahatannya. Dari motifnya dia melakukan kejahatan itu apa gitu. Nah, baru dari motifnya kalau sudah ditemukan, nah kita bisa melakukan profiling ke subjek. Apakah dia emang abnormal atau enggak gitu Pak. Dari motifnya itu, alasan dia melakukan kejahatan itu apa gitu. Oke, sekarang contoh konkret nih ya, yang viral juga nih. Elisa, yang mantannya itu ya Pak. Oh. Oke. Menurut kamu, saya langsung saja tanya sama kamu, perspektif kamu tuh gimana dari sudut psikologi? Sebenarnya kalau melakukan pas ngecap dia gak normal gitu, itu nggak mungkin Bapak, karena apalagi saya cuma tahunya dari sosial media gitu dan nggak tahu langsung perilakunya sehari-hari itu kayak apa, perilaku entah pelaku ataupun korbannya saya nggak tahu kan, jadi nggak bisa pas langsung ngejudge dia nggak normal gitu, nggak bisa gitu. Menurut saya seperti itu Bapak. Enggak, maksud saya dikira-kira aja ada orang mantan kok bisa bunuh pacarnya, itu kan dari sudut psikologi itu kenapa bisa terjadi seperti itu tuh? Apakah memang sang cowok tersebut tuh dalam ada teori psikologi bahwasanya misal patah hati itu wajar karena bla 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 bla, itulah teorinya kayak gitu. Nah, dari emosi sih Bapak, cara mengelola emosinya si mantannya itu Bapak. Karena kan kalau misal dia bisa mengelola emosinya dengan baik, walaupun mantannya si cewek itu udah punya pacar lain, dia kalau sudah bisa menerima keadaan dirinya, resiliensi ada dalam dirinya dan resiliensi. Iya, cara dia bangkit dari keterpurukan, kan melihat mantannya punya pacar baru, pasti kalau masih punya rasa kan pasti sakit hati ada gitu Pak. Cuma kalau dia pribadi ini punya resiliensi yang bagus, dia pasti bisa menerima gitu. Oh, dia udah punya pacar baru dan aku nih mantannya. Posisinya dia tahu batasannya gitu. Bahasa kerennya resiliensi. Bahasa psikologinya resiliensi. Apa itu? Pertahanan, memanage kemampuan individu membangkitkan diri dari keterpurukan. Resiliensi. Iya. Kalau resonansi? Resonansi. Bahasa apa itu Bapak? Bahasa Singapura. Bahasa sastra. Oh. Resiliensi. Resiliensi. Kalian saya udah kalau dekadensi psikis, sekarang resiliensi. Iya, resiliensi. Resiliensi. Maksud saya tuh begitu. Saya pancing kata-kata istilah psikologi biar saya tuh dapat wawasan baru, Bibi. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita manusia itu bisa memiliki resiliensi? Resiliensi. Pasti punya Bapak. Nah itu mantan itu bunuh. Dia nggak bagus aja gitu. Nah iya, bagaimana biar punya resiliensi yang bagus? Cara apa
penjagaan atau ada trik-trik khusus supaya kita tuh memiliki resiliensi yang bagus? Kita belum pernah patah hati sih masalahnya. Dari motivasi mungkin Bapak bisa tuh. Motivasi. Dari motivasi kan bangkit dari keadaan terpuruk. Nah, motivasi dia dari keadaan terpuruk itu dia mau bangkit, mungkin juga bisa dengan motivasi buat memperbaiki diri. Oh, mungkin di hubungan ini saya nggak optimal gitu. Nah, mungkin di hubungan yang selanjutnya saya lebih optimal gitu, Mbak. Karena itu termasuk motivasi buat bangkit. Begitu. Dan juga mengenali potensi dirinya itu perlu, Bapak. Karena kan kalau sudah mental kan orang lain gitu, Bapak. Pengelola emosi juga perlu.